Halo, Assalamualaikum. Kita review ya tentang ekuitas pemegang saham. Saham dengan nilai pari. Saham dengan nilai pari itu sama dengan saham dengan nilai nominal. Nanti akan adanya agio dan disagio. Agio itu muncul jika saham dijual di atas nilai nominal, dan disagio akan muncul jika saham dijual di bawah nilai nominal. Misalnya PT Aceh menjual saham dengan harga 1.200 per lembar. Nilai pari saham tersebut adalah 100, maka jurnalnya adalah kas di debit 1.200 pada saham 1.000 pada agio 200. Misalnya jika dijual 800, berarti dijual di bawah nilai nominal. Jurnalnya kas di debit 800, disagio 200 pada saham sebesar 1000. Realnya saham itu dijual dalam satu lot ya. Satu lot itu 100 lembar saham. Tinggal mengalihkan aja ya. Saham tanpa nilai pari. Saham tanpa nilai pari itu tidak mempunyai nilai nominal, tanpa agio dan disagio. Misalnya PT Aceh menjual saham dengan harga 2.000 per lembar. Jurnalnya adalah kas 2.000 pada saham sebesar 2.000. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya atau penjualan lamsam. Ini menjual sekuritas lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Seperti kemarin yang saya kasih contoh ya, kalian beli pastel sama lemper totalnya 10.000. Nah, itu yang dimaksud penjualan lamsam. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk menentukan nilai saham tersebut. Yang pertama, metode proporsional. Metode proporsional ini bisa kalian gunakan jika dua-duanya mempunyai nilai pasar. Kalau metode inkremental itu hanya salah satu aja sekuritas yang diketahui nilai pasarnya. Jadi kalau dua-duanya diketahui nilai pasarnya berarti pakai proporsional. Tapi kalau salah satu itu pakai inkremental. Contoh soal, asumsikan bahwa sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai ditetapkan atau nilai nominalnya 100, sedangkan harga pasarnya 120, dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai pari 120. Nilai pasarnya 150 dijual dengan nilai lamsam 300. Jadi misalnya saya menjual dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen, saya jual ke kalian dengan nilai 300.000. Nah, sebenarnya berapa sih nilai saham biasanya dan berapa sih nilai saham preferennya? Maka karena dua-duanya udah diketahui nilai pasarnya, maka bisa dihitung pakai metode proporsional. Nilai pasar wajar saham biasa 1.000 lembar dikali 120.000. Nilai pasar wajar saham preferennya 1.000 lembar dikalikan 150, nilai pasarnya 150.000. Totalnya 120.000 ditambah 150.000 adalah 270. Nah, dialokasikan ke saham biasa 120.000 dibagi totalnya tadi 270.000 dikalikan 300.000. Ketemulah 133.333. Dialokasikan ke saham preferen 150.000 dibagi 270.000 dikali 300.000. Ketemu 166.667. Jadi kesimpulannya kalian membeli 300.000 dari saya itu sebenarnya nilai saham biasanya 133.333, saham referennya 166.667. Metode inkremental ini soalnya misalnya sama kayak tadi, bedanya adalah yang diketahui hanya nilai pasar saham biasanya, yang preferennya nggak diketahui. Nah, kalau pakai metode inkremental caranya gini, penerimaan lamsamnya 300 dikurangi sama untuk saham biasanya 1.000 dikali 120, jadi 300.000 dikurangi 120, 180. Kesimpulannya 300.000 itu 120 untuk saham biasa, 120 untuk saham biasa, 180 untuk saham preferen. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Saham yang diterbitkan untuk transaksi non-kas maksudnya saham tersebut dijual, ditukar untuk selain kas seperti hak paten, properti, dan lain-lain. Misalnya PT Aceh menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal 100 untuk mendapatkan paten AZX. Jika nilai pasar wajar paten belum ditentukan oleh AZX, sedangkan nilai pasar wajar saham dapat diketahui sebesar 1.200.000. Jadi pakai nilai pasar wajar saham ya untuk menentukan nilai patennya.
patennya 1.200.000. Berarti muncul agio karena nilai sahamnya kan hanya 1 juta. Berarti agionya 200.000. Paten di debit 1.200.000 pada saham 1 juta, pada agio 200.000. Jika misalnya soalnya dibalik, nilai pasar wajar paten sudah diketahui, tetapi nilai pasar saham belum diketahui, nilai pasar patennya adalah 1.400.000. Maka jurnalnya sama kayak yang ini tadi ya, patennya 1.400.000, sahamnya 1 juta, berarti agionya adalah 400.000 karena nilai patennya lebih tinggi dari nilai sahamnya. Jadi dengan nilai 1 juta saham bisa membeli paten yang seharga 1.400.000, berarti agio. Dividen merupakan laba yang dibagikan kepada investor. Rapat umum pemegang saham itu untuk menentukan pembagian dividennya. Berapa persen dividen yang akan dibagikan. Nah, tanggal-tanggal pada dividen yaitu yang pertama tanggal pengumuman, yaitu tanggal RUPS-nya, rapat umum pemegang saham, atau tanggal dividen diumumkan. Tanggal ex dividen itu tanggal dimana menentukan siapa yang berhak menerima dividennya, ada pengalihan enggak terhadap pemegangnya. Tanggal pencatatan itu tanggal dimana, atau memorandum ya, investor mana aja yang berhak menerima dividen. Tanggal pembayaran itu tanggal dimana dividen dibagikan. Jadi yang ada jurnalnya hanya pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran. Untuk tanggal ex dividen dan tanggal pencatatan tidak ada jurnalnya. Pada saat tanggal pembayaran, jurnalnya apa kira-kira? Hutang dividen pada kas. Bentuk lain dividen selain dividen kas, ada dividen saham, dividen skrip, dividen likuidasi, dan dividen properti. Dividen saham itu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Kalau dividen likuidasi itu seperti pengembalian Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Dividen skrip ya. Dividen skrip itu merupakan surat promise, atau lebih gampangnya kayak surat wesel bayar gitu ya. Jadi misalnya saya pada waktu saat akan membagikan dividen itu saya nggak punya uang atau nggak punya kas, sehingga saya membuat suatu perjanjian di mana saya akan membayar sejumlah sekian pada tanggal sekian dengan bunga sekian. Itu dividen skrip. Dividen likuidasi itu menggunakan modal disetor sebagai untuk pembagian dividen. Dividen properti membagikan dividen dalam bentuk selain kas. Propertinya itu bisa barang, persediaan perusahaan, real estate, dan lain-lain. Stock split. Stock split itu pemecahan saham ya. Jadi merupakan peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominalnya. Misalnya satu lembar saham senilai 1.000, kalau di stock split itu jadi 2 lembar saham dengan nilai 500, tapi totalnya tetap 1.000. 500 kali 2 kan 1.000. Itu yang dimaksud stock split. Jadi jumlah lembar sahamnya dibagi 2, nilainya juga dibagi 2. Satu lembarnya yang semulanya 1.000 jadi 2 lembar dengan nilai 500. Paham ya? Saham treasury. Saham treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Tujuannya yaitu untuk memperkecil pajak. Yang kedua, meningkatkan EPS. Yang ketiga untuk mengurangi jumlah pemegang saham, dan yang terakhir adalah dijual kepada karyawan. Yang pertama, untuk memperkecil pajak. Kenapa saham treasury bisa memperkecil pajak? Karena para investor akan membayar pajak lebih kecil dengan menerima kas dalam pembelian kembali daripada saat pemegang saham menerima dividen tunai. Jadi misalnya saya investor, itu pajak yang saya bayarkan akan lebih sedikit dari penerimaan kas yang saya terima dari saham treasury dibandingkan ketika saya menerima dividen. Ada 2 metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal untuk pencatatannya. Metode biaya, menerbitkan saham. Pengeluaran, misalnya contohnya gini, perusahaan mengeluarkan saham sebanyak 100.000 lembar dengan nilai nominal 1.000 pada harga pasar 2.000. Jurnalnya adalah kas yang diterima 2.000 dikali 100.000 lembar.
200 juta. Nilai sahamnya tadi kan 100 lembar dikali 1000 ya, berarti 100 juta. Agionya 100 juta. Nah, kemudian perusahaan melakukan pembelian saham treasury. Pembelian saham treasury 50.000 lembar dengan harga 2.500. Jurnalnya adalah ini gini ya, biasanya saham treasury itu perusahaan mau membeli lagi saham yang telah dikeluarkan tapi dengan nilai yang lebih tinggi. Makanya investor biasanya mau ngelepas. Saham treasury 125 juta pada kas 125 juta. Dari 2,5 juta dikalikan 50.000. Penjualan saham treasury di atas harga beli. Jadi tadi kan saya beli lagi saham yang udah beredar, yang 100 lembar tadi, misalnya 100.000 lembar tadi kan beredar, itu saya tarik kembali 50 lembar. Nah, dari 50 lembar yang saya tarik itu saya jual kembali 30 lembar dengan harga 3.000. Jurnalnya kas 90 juta. 90 juta dari mana? Dari 30 lembar dikalikan 3.000. Itu didebit pada saham treasury. Saham treasury-nya 30 lembar dikalikan 2,5. Kenapa 2,5? Tadi kita dapatnya saham treasury kan nilainya 2.500. Sehingga 75 juta dikredit. Agio saham dikredit, agio saham treasury-nya 15 juta. Oke, lanjut ya. Agionya saham treasury sebesar 15 juta. Yang berikutnya adalah penjualan saham treasury di bawah harga beli sebanyak 20.000 lembar dengan harga sebesar 2.000. Jurnalnya adalah K sebesar 40 juta dari 20.000 dikalikan 2.000. Agionya didebet sebesar 10 juta pada saham treasury sebesar 50 juta. Ada yang tahu kenapa agionya didebet sebesar 10 juta? Oke, kita lihat presentasi yang sebelumnya. Kalian lihat yang ini ya. Aduh. Oke, kenapa ini kok agionya agio saham treasury-nya kenapa didebet? Seperti yang saya tunjukkan di sebelumnya tadi kan belinya di harga 2.500 kan untuk saham treasury-nya, tapi ini dijual di bawah harga beli sebesar 2.000. Makanya agio sahamnya sebesar 10 juta didebet. Soal berikutnya, penjualan saham treasury pada harga di bawah harga beli sebanyak 10.000 lembar dengan harga 1.500. Kasnya yaitu 15 juta, agio sahamnya 5 juta, laba ditahan sebesar 5 juta, pada saham treasury sebesar 25 juta. Ini kenapa kok laba ditahannya didebet? Karena tadi ya agio sahamnya kan tadi udah didapatkan sebesar 10 juta, sekarang 5 juta. Karena ini sebenarnya selisihnya adalah 2.500.000 dikurangi 1.500, itu kan 1.000 ya, selisihnya 1.000 dikalikan 10.000, sebenarnya 10 juta. Tapi agio saham treasury-nya tadi kan di slide sebelumnya hanya 15 juta. Jadi sisanya adalah didapatkan laba ditahan sebesar 5 juta.